Ibu, ada yang bisa saya bantu? Namanya siapa ya? Gini Bu Bidan, nama saya Jihan, alamatnya dari Karangbaru. Saya kesini mau konsulin tentang anak saya, soalnya udah beberapa hari ini agak rewel, suka nangis merintih, kayak yang gelisah, terus nggak mau nyusu, sama kadang demam kalau malam, terus agak kuning ya badannya tuh Bu. Sekarang bayinya ada di mana ya, Bu? Dadanya sih ada di ruang tunggu Ada di ruang sama tunggu ya? keluarga saya. Oh gitu. Sebelum saya jelaskan, perkenalkan dulu ya Bu ya. Nama saya Bidan Arum Adening Tias. Saya akan jelaskan tadi kan Ibu tentang ciri-ciri anak bayi Ibu. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Nah, yang pertama itu ada tidak mau menyusu atau bayi memuntahkan semua yang sudah dimakannya. Nah, ibu harus merasa curiga apabila bayi ibu tidak mau menyusu atau memuntahkan semua apa yang sudah dimakannya, Bu ya. Nah, biasanya itu kalau bayi sudah tidak mau menyusu berarti bayi sedang dalam kondisi yang lemah atau sedang dalam kondisi yang mungkin dehidrasi. Jadi ibu harus datang ke fasilitas kesehatan. Apabila memang jauh, ibu juga bisa konsultasi kepada dokter atau bidan apabila punya nomornya, Bu ya. Lalu yang kedua ada bayi kejang. Kejang pada bayi itu biasa ya Bu ya, namun harus diperhatikan kejang pada bayi tersebut dalam kondisi demam atau tidak. Apabila kejang dan kondisi bayinya sedang demam, maka kemungkinan faktor atau pemicu kejang tersebut dari demamnya. Namun yang patut diwaspadai lagi apabila bayinya kejang namun tidak demam. Nah, berarti itu ada faktor lain yang harus kita waspadai. Maka ibu juga harus datang ke fasilitas kesehatan atau bisa tanya ke dokter atau bidan setempat yang dekat dengan rumah ibu. Tadi ibu bilang anak bayinya demam ya Bu ya? Iya Bu. Nah, itu sampai kejang tidak ya Bu? Kejang sih enggak Bu, cuman panas aja. Oh, panas aja ya Bu ya? Alhamdulillah kalau seperti itu. Lalu yang keduanya itu ada lemah ya Bu ya. Jadi bayinya itu tidak terlihat aktif biasanya. Nah, ibu juga harus waspada kalau bayinya tidak aktif seperti biasanya. Kenapa nih bayinya kayak diem aja, kayak lebih banyak nggak kayak aktif seperti biasanya. Biasanya itu pemicunya bisa dari diare atau pemicu lainnya bisa dari bayinya muntah berlebihan. Yang tadi di awal kan ada tuh Bu yang tidak mau menyusu atau sering memuntahkan, itu bisa jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi diare atau muntah berlebihan itu jadinya bayinya terlihat lemah dan tidak seaktif biasanya. Lalu selanjutnya ada frekuensi nafas pada bayi. Nah, biasanya kan pada umumnya itu frekuensi nafas orang dewasa itu kan dari 40 kali per menit sampai 60 kali per menit. Namun apabila pernapasan bayi atau frekuensi nafas bayi kurang dari 40 menit atau lebih dari 60 kali per menit, maka ibu harus waspada ya Bu ya. Nah, ibu juga bisa lihat dari frekuensi tarikan dinding nafas bayi itu seperti apa. Seperti itu ya Bu ya. Kalau ini nih apa ya Bu Bidan? Apa tadi namanya? Tarikan dinding dadanya. Jadi ibu tarikan dinding dada itu atau ada tarikan nafas itu, jadi di dadanya itu seperti menarik nafas atau kembang kempis. Yang cekung itu ya Bu? Iya, yang seperti itu. Saya lanjutkan ya Bu ya. Lalu ada merintih. Nah, jadi ketika bayi merasa merintih, ibu juga harus waspada nih Bu. Jadi banyak banget yang harus ibu waspadai pada bayi baru lahir ya Bu ya. Nah, apabila ibu anaknya merintih, padahal ibu tuh sudah memberikan ASI nih, ASI terus, tapi kenapa ya bayinya masih merintih? Nah, ibu juga patut waspada. Mungkin bayi merasakan ketidaknyamanan lain seperti itu. Jadi ibu juga harus konsultasikan kepada dokter, kepada bidan, atau tanya langsung datang ke fasilitas kesehatan yang terdekat rumah. Lalu selanjutnya ada pusat kemerahan. Apabila tali pusat bayi terlihat merah, maka itu sudah terinfeksi ya Bu ya.
Nah, yang harus diperhatikan apabila untuk merawat tali pusat itu, ibu sebenarnya cukup jaga tali pusat untuk tetap kering dan bersih. Apabila ibu ingin membersihkannya, cukup dengan menggunakan kapas basah, lalu ibu bersihkan. Setelah itu biarkan terbuka dan mengering dengan sendirinya, seperti itu, Bu. Berarti dikasih betadin sama kasa itu nggak boleh ya Bu Bidan? Kalau sekarang itu sudah tidak boleh, Bu, ya, karena menurut teori kebidanan yang terbaru, sekarang tuh sudah tidak boleh kayak memberikan betadin untuk tali pusat lalu dibiarkan tertutup, itu tidak boleh. Dan hal tersebut tuh malah menyebabkan infeksi, Bu. Jadi kalau sekarang itu biarkan saja bersih dan terbuka lalu mengering dengan sendirinya gitu. Lalu setelah itu ada demam atau tubuhnya itu lebih dingin ya, Bu, ya, bayinya. Karena kan suhu normal pada bayi itu 36,5 derajat Celcius sampai 37, derajat Celcius. Apabila bayi suhunya pada saat demam itu lebih dari yang sudah saya sebutkan tadi, suhu normalnya, atau bahkan bisa sampai 38, 39 derajat Celcius, maka ibu harus benar-benar waspada dan langsung bawa bayinya ke tenaga kesehatan. Jangan ditunggu-tunggu ya, Bu, karena yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya bisa menyebabkan kejang pada bayinya apabila demamnya terlalu tinggi, seperti itu. Namun misalnya demamnya masih 37,5 atau 37,6 derajat Celcius, ibu bisa dengan sebelum ke tenaga kesehatan ya, Bu, ya, ibu bisa disusukan atau disusui sesering mungkin, atau yang lebih simpelnya ibu bisa mengompres hangat di dahi bayinya atau di ketiaknya sebelum ibu bawa ke tenaga kesehatan, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu mata bernanah banyak. Nah, kalau mata bernanah banyak ini sebenarnya sudah termasuk infeksi ya, Bu, ya. Jadi menunjukkan adanya infeksi pada saat proses persalinan bayinya, seperti itu. Ibu juga misalnya nanah sedikit atau banyak itu bisa sebenarnya dibersihkan dengan menggunakan kapas basah, dibersihkan matanya. Namun apabila masih banyak nanah yang keluarnya, ibu langsung konsultasikan saja kepada dokter dan datang ke fasilitas kesehatan, seperti itu. Lalu selanjutnya ada kulit yang terlihat kuning. Nah, kuning pada bayi ini biasanya itu karena bayi kurang ASI, Bu. Nah, bayinya itu kurang ASI biasanya atau kurang berjemur. Lalu ada juga nih, Bu, misalnya si bayi ini 24 jam sebelum bayi lahir atau 14 hari setelah bayi lahir ini kuningnya sudah sampai telapak tangan dan kaki. Nah, lalu sampai ke tinja bayinya sudah berwarna kuning, maka ibu harus benar-benar waspada dan langsung datang nih ke tenaga kesehatan apa sih dan diperiksakan gitu penyebab kuningnya tersebut. Tadi kan ibu bilang ya bayinya agak kuning. Mungkin ibu nyusuinya kurang atau kurang berjemur? Iya, soalnya ya itu sih Bu Bidan nggak mau nyusuin, susah. Jadi mungkin karena susunya kurang ya, kalau berjemur mah tiap pagi juga dijemur. Itu biasanya ibu kalau ngejemurinya gimana ya, Bu, ya? Pagi sama pagi aja ya, Bu, ya, tapi kadang bajunya dilepas apa enggak sih, Bu? Biasanya kalau yang baik ya, Bu, ya, berjemurnya itu dilepas semua, Bu, bajunya. Jadi 15 menit bagian atas dan 15 menit bagian bawah bayinya dijemur dari jam waktunya itu jam 7 sampai jam 10 itu baiknya ya, Bu, ya. Nah, terus misalnya ibu juga dalam keadaan darurat seperti tadi, sebelum ibu sampai ke tenaga kesehatan, alangkah baiknya ibu tetap menjaga bayi tetap hangat ya, Bu, ya. Nah, jadi tetap dijaga hangat bayinya, jangan sampai kedinginan, jadi diselimutin bayinya. Lalu misalnya menggunakan mobil, kalau bisa jendela mobilnya ditutup aja, Bu, ya. Jadi jangan sampai ada udara yang masuk, biar bayinya tetap hangat dan susui sesering mungkin sampai ibu datang ke tempat fasilitas yang terdekat. Kayak gitu. Berarti tadi keluhannya bayi saya tuh Bu Bidan termasuk bahaya tanda bayi baru lahir. Kalau gitu kita periksa ya, Bu, ya, bayinya. Mari, Bu.